Ya guys, kita mau belajar bahasa Yunani, oke? Siap? Are you ready? Oke? Go! Baik, di sini dengan saya Enus Jersisita Sitomula. Di sini kita akan mempelajari present aktif, indikatif, dan kemudian second declension. Tapi sebelum kita masuk ke present aktif, indikatif, alangkah baiknya kita mempelajari terlebih dahulu dan memahami abjad Yunani ya. Perlu diketahui abjad Yunani itu terdiri dari 24 abjad Yunani ya. Mari kita lihat apa saja itu. Nah, kita bisa lihat nama huruf di situ alpha. Alpha huruf besarnya kita bisa bedakan dengan huruf kecilnya dan itu transkripsinya yaitu A. Kemudian beta huruf besarnya kita perhatikan dan huruf kecilnya transkripsinya yaitu B. Gamma kita bisa perhatikan perbedaannya transkripsinya C. Delta seperti piramid ya, huruf besarnya kita perhatikan perbedaannya, huruf kecilnya transkripsinya itu D. Nah, kemudian epsilon kita perhatikan di situ. Nah, epsilon huruf besarnya E, huruf kecilnya transkripsinya yaitu E ya. Zeta itu kita perhatikan huruf besarnya dan huruf kecilnya transkripsinya itu Z ya. Beta kita perhatikan yaitu transkripsinya E. Theta kita perhatikan huruf besar maupun huruf kecilnya transkripsinya itu T. Nah, iota itu huruf besarnya dan huruf kecilnya kita perhatikan transkripsinya itu I. Kemudian kappa, nah kappa pada umumnya udah ya kita pahami transkripsinya itu K. Nah, kemudian lambda kita pahami di situ kita perhatikan huruf besar kecilnya itu transkripsinya L. Mu itu kita perhatikan transkripsinya M. Nu transkripsinya N. C trans X. Nah, kemudian omikron ini sangat umum ya, itu transkripsinya itu O. Kemudian P transkripsinya itu P. Kemudian Rho transkripsinya itu R. Setelah kita mengetahui rho, sigma transkripsinya itu S ya. Nah, tau transkripsinya T. Epsilon kita perhatikan di situ huruf besar kecilnya transkripsinya U. V itu transkripsinya PH ya. Kemudian Q transkripsinya CH. Kemudian PC transkripsinya PS ya. Nah, kemudian omega. Nah, omega itu transkripsinya O ya. Nah, ketika kita sudah memahami mulai dari alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, omikron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, v, q, pc, omega. Selanjutnya kita akan masuk membaca bahasa Yunani. Antitheta dosa timekai eirene prosmenon opoyon kane tokalo protaton io dio ala kaiton etniko giati hoteos den kanhei dia kriseis esti loipon osoi amartosan korisna sero unto monoto teu takata dia dikastoun o sime kristorio to mono ki apoten ale osoi amartosan gunoris sontasto monota dikastoun me kristorio to mono. Baik, kita akan masuk ke present aktif indikatif. Nah, di situ kita bisa perhatikan pertama ada tense. Apa itu tense? Tense itu adalah elemen kerja atau verba ya yang menunjukkan hubungannya dengan kegiatan. Nah, di situ ada dua unsur. Yang pertama itu time of action, itu adalah berbicara mengenai suatu waktu ya. Nah, apakah nanti itu berbicara tentang past, present, atau future? Nah, past itu berbicara tentang masa lampau ya atau masa lalu, sedangkan present itu masa kekinian. Nah, sedangkan future itu masa yang akan datang. Nah, kind of action-nya itu adalah suatu tindakannya itu apakah itu nanti bersifat progresif atau undefined, meranjak ke voice. Nah, voice itu apa? Voice itu elemen verba yang menunjukkan hubungan subjek dengan kegiatan. Di situ ada tiga hal. Yang pertama aktif, itu subjek yang melakukan kegiatan. Yang kedua itu pasif, itu subjek dikenai kegiatan. Yang ketiga itu middle, subjek melakukan kegiatan untuk diri sendiri. Nah, kemudian ada mood. Mood itu disebut dengan elemen verba yang menunjukkan hubungan kegiatan realita. Jadi itu adalah kegiatan itu apakah itu nanti sungguh-sungguh terjadi, yang disebut dengan indikatif.
dikatakan satu-satunya mood yang menunjukkan realita dari suatu tindakan. Nah, person, kalau kita berbicara person, ini adalah personal atau orang ya, seseorang. Nah, dikatakan apakah ini nanti mengarah ke subjek yang sedang berbicara disebut dengan orang pertama, atau subjek yang diajak bicara ya, orang kedua, atau subjek yang dibicarakan yaitu orang ketiga. Nah, kita akan beralih ke number. Nah, number di situ dikatakan elemen verba yang menunjukkan apakah subjek tunggal atau jamak. Di sini yaitu singular, plural. Kita menggunakan bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris lebih luas bahasanya kalau kita menerjemahkannya di bahasa Inggris ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke fungsi PAI. Nah, PAI itu apa? Dikatakan present, menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung. Sedangkan aktif menunjukkan subjek yang melakukan kegiatan. Sedangkan indikatif itu menunjukkan realitas sebuah kegiatan. Itu PAI ya, present aktif indikatif, kata kerja. Nah, di situ terbagi antara singular dan plural. Nah, singularnya itu o, is, a. Sedangkan pluralnya itu omen, et, oc atau oic. Nah, ketika sudah mempelajari itu, kita akan masuk ke contohnya. Nah, di sini kan present aktif indikatif dikatakan singular. Dari kata luo itu kan artinya kan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris artinya losing ya. Nah, tadi kan sudah mempelajari subjek orang pertama, orang kedua, dan ketiga. Nah, kalau luo itu I'm losing, lueis itu you are losing, luei itu he, she, it is losing. Nah, kemudian kita ke pluralnya itu luomen, we are losing, luete you are losing, kemudian luosin itu they are losing. Nah, ketika kita sudah mengetahui contoh tadi, kita akan mudah melakukan parsing ya, parsing daripada kata kerja ya. Nah, kalau kita berjumpa dengan lues itu tadi, nah itu kalau di parsing, tense-nya present, voice-nya aktif, mood-nya indikatif, personnya orang kedua, dan number-nya itu singular ya, berbicara tentang tunggal ya. Jadi kalau di parsing dia menjadi PAI bentuk orang kedua singular dari kata luo, terjemahannya you are losing. Nah, kemudian parsing, kita akan parsing di dalam Lukas 18 ayat 17. Nah, di situ katakan amen lego umin. Nah, kalau kita lihat di situ dari kata lego, perhatikan itu adalah bentuk orang pertama singular dari kata lego ya, yang artinya truly I tell you. Nah, kemudian kita akan meranjak setelah kita mengetahui tadi, kita akan meranjak ke kata kerja present aktif indikatif. Nah, di situ kan kita bisa lihat pino. Dari ini semua bersifat singular ya, tunggal. Nah, pino di situ I drink. Kemudian sosa itu I save. Upago itu I go away. Egepo I rest up. Estio I eat. Eirisco I find. Terapeu wo I heal. Nah, kemudian kita akan masuk ke bentuk kata kerja. Kata kerja singular. Nah, tadi dari kata pino yaitu disebut PAI bentuk orang pertama singular. Pineis itu PAI bentuk orang kedua singular. Pinei PAI bentuk orang ketiga singular. Nah, pluralnya yaitu pino omen yaitu PAI bentuk orang pertama plural. Pinete PAI bentuk orang kedua plural. Pino osin PAI orang ketiga plural. Nah, ketika kita sudah mempelajari tadi bagaimana parsingnya ya, kita akan masuk ke second declension. Nah, apa itu second declension? Second declension dikatakan setiap kata atau nouns Yunani yang terdiri atas case, gender, number. Nah, case itu adalah fungsi kata benda dalam hubungannya dengan kata dalam kalimat. Sedangkan gender, kata benda terdiri atas 3 jenis yaitu maskulin, feminin, dan neuter. Nah, number itu adalah kualitas kata benda yang menunjukkan apakah ia tunggal, singular, atau jamak plural. Nah, itu kita sudah pelajari ya di bagian present aktif indikatif. Nah, kemudian kita introduction, itu kata benda atau nouns bahasa Yunani ini dibagi menjadi 3. Itu yang pertama declension 2, yaitu deklensi 2. Dipelajari dulu kenapa langsung deklensi 2, karena itu yang paling mudah, hanya terdiri dari 2 gender yaitu maskulin dan neuter yang memiliki akhiran o untuk maskulin dan on untuk neuter ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke second declension ending maskulin. Nah, di sini kita akan mengetahui bagian case. Kita lihat itu ada normatif, genitif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, vokatif. Nah, di sini nanti kita akan mengetahui ya, di situ kan ada akhirannya singular yaitu os, ou, o, on ya. Nah, pluralnya oi, on, ois, ous, oi. Nah,
transitnya itu the of to the in with by the o. Nah, kita bisa perhatikan lah di sini ya. Kita harus menghafal bagaimana membedakan antara akhiran ending maskulin nanti dengan ending neuter ya. Nah, setelah kita sudah mempelajari itu, kita beralih ke second declension ending neuter. Nah, di situ kita bisa lihat sama ya, case-nya itu normatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, dan yang terakhir vokatif ya. Nah, kita sudah mempelajari dan kita bisa lihat di situ singularnya, ujungnya akhirannya, endingnya itu on, on, sama ya. Pluralnya a, on, ois, a. Kita akan masuk ke artikel nih. Artikel kita bisa lihat di situ case seperti yang tadi, case-nya akan normatif, genetif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif. Nah, di situ pluralnya apa? Untuk maskulin o, to, o, ton ya. Kalau pluralnya itu kita bisa perhatikan o, to. Nah, untuk singularnya maskulin o, ton, tois, tous. Pluralnya untuk neuter ta, ton, tois, ta. Nah, udah dijelaskan. Bahasa Yunani koine tidak mengenal indefinite artikel karena itu muncul dalam umum, dipilih de ya untuk menerjemahkan dalam penerjemahannya ke dalam bahasa Inggris, nanti digunakan Baik, kita akan masuk ke bentuk parsing ya daripada gender maskulin. Nah, kita bisa perhatikan di situ dari kata logon ya. Kita bisa lihat case-nya akusatif, gendernya maskulin, numbernya singular. Nah, bentuk parsingnya akusatif, maskulin singular. Artinya the word ya. Nah, dari kata logon juga kita perhatikan akhirannya ya. Itu kita bisa lihat ending maskulin. Kita sudah pelajari ya. Nah, di situ case-nya genitif, gendernya maskulin, numbernya itu plural, yaitu genitif maskulin plural, artinya of the word. Nah, atau parsing tadi kan gendernya genitif. Nah, atau kita bisa juga memakai dengan case-nya itu ablatif. Nah, gendernya maskulin, numbernya plural, ablatif maskulin plural, artinya from the word. Kita sudah mempelajari parsing bentuk maskulin, sekarang parsing bentuk neuter. Kita perhatikan dari kata techno, kenapa dia bisa disebut neuter? Karena kita bisa melihat itu akhirannya yang seperti yang kita pelajari tadi di ending ya, ending daripada gender neuter. Nah, di situ case-nya kita bisa lihat genitif, gendernya singular. Nah, parsingnya genitif, neuter, singular of the child ya. Atau case-nya ablatif, gendernya neuter, numbernya itu singular. Ablatif, neuter, singular from the word. Kita akan masuk ke contoh soal. Ketika kita sudah tahu tadi bentuk-bentuk parsingnya, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh kalimat daripada bahasa Yunani ya, kata bahasa Yunani. Kita perhatikan. Nah, di situ blevo hoti adelphos graphe. Nah, kita parsing ini satu persatu supaya kita bisa mengetahui ya. Nah, dari kata blevo, coba kita perhatikan. Blevo, kita harus mengingat lagi apakah ini yang dimaksud kata kerja ya atau tidak. Nah, ketika kita bisa mengklaim kalimat ini, kata ini adalah kata kerja, kita bisa melihat dari akhirannya. Nah, blevo itu akhirannya o ya. Itu adalah berbentuk kata kerja atau present aktif indikatif yang kita sudah pelajari. Yaitu bentuk pertama, PAI, bentuk orang pertama singular dari blevo. Artinya I see. Nah, hoti itu adalah konjungsi. Konjungsi kita udah pelajari ya. Apa dari bahasa Indonesia aja konjungsi itu ada atau, ada dan, ada bahwa, ada tetapi. Nah, di sini hoti kok itu konjungsi artinya that. Nah, kemudian adelphos. Adelphos ini adalah berbicara tentang subjek ya, yaitu normatif maskulin singular. Artinya brother. Nah, graphe kita ketemu lagi nih kata kerja. Ya, kata kerja graphe, a. Bentuk kata kerja ya, orang ketiga singular dari grapho. He see it writes. I see artinya I see